Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Singapura. Dalam agenda itu, Luhut dan Menteri Senior sekaligus Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura, Teo Chee Hean, menandatangani nota kesepahaman bilateral tentang kerjasama energi terbarukan. Kerjasama yang diteken salah satu investasi untuk proyek ekspor listrik ke Singapura. Hal tersebut disampaikan Luhut pada acara Singapore Indonesia Leaders Retreat yang digelar di Singapura Kamis 16 Maret. Berdasarkan MOU ini, Indonesia dan Singapura akan membentuk kerangka kelembagaan kerjasama untuk memfasilitasi investasi dalam pengembangan industri manufaktur energi terbarukan di Indonesia, serta proyek perdagangan listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura. Kedua negara akan memfasilitasi investasi untuk pengembangan industri dan kapabilitas manufaktur energi terbarukan hulu dan hilir di Indonesia, termasuk fotovoltaik surya dan sistem penyimpanan energi baterai, memanfaatkan investasi untuk proyek ekspor listrik ke Singapura. Jelas keterangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menurut laporan dari The Straits Times, perdagangan listrik lintas batas yang difasilitasi antara kedua negara dapat membantu Singapura mencapai tujuannya, yakni untuk mengimpor hingga 4 gigawatt listrik rendah karbon pada tahun 2035. Jumlah itu bakal mengisi sekitar 30% dari proyeksi pasokan energi Singapura pada 2035. Selain itu juga terdapat kerjasama membangun panel surya yang memasok energi terbarukan ke Indonesia, serta untuk ekspor energi, termasuk ekspor listrik ramah lingkungan. Tidak hanya itu, jika memungkinkan, hidrogen dan amonia menggunakan PV surya dan BESS yang diproduksi di Indonesia. Hal ini dapat mendukung pengembangan koridor hijau di Kepulauan Riau dan daerah potensial lainnya di Indonesia. Lanjut Luhut. Luhut juga mengatakan Indonesia dan Singapura juga akan bekerja sama untuk memfasilitasi pengaturan komersial dan pengembangan kerangka kerja dan infrastruktur transmisi untuk memungkinkan perdagangan listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura, di mana hal tersebut akan menghasilkan arus masuk modal ke Indonesia. Indonesia dan Singapura juga akan mempromosikan investasi untuk menarik industri yang memanfaatkan energi terbarukan ke Indonesia, termasuk pusat industri, taman industri, dan kota pintar. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga mengumumkan dalam joint press statement dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataan resmi tersebut disampaikan isu tentang keberlanjutan. Ada banyak potensi di sektor ekonomi hijau. Dengan demikian, Indonesia dan Singapura menandatangani kerjasama tentang energi terbarukan. Hal ini juga akan memperkuat infrastruktur energi, transisi energi, serta ketahanan energi untuk Singapura, termasuk mendukung inisiatif regional seperti jaringan listrik ASEAN. Ini akan mendukung pengaturan komersial di bawah pengembangan kemampuan energi terbarukan pada transmisi dan infrastruktur, serta perdagangan listrik lintas batas, kata Lee Hsien Kamis 16 Maret. Selama 2 tahun terakhir, setidaknya 5 perusahaan yang berbasis di Singapura telah menandatangani MOU dengan mitra internasional mereka untuk memfasilitasi impor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura. Pada April 2022, perusahaan energi terbarukan berbasis di Singapura, Quantum Power Asia dan mitranya yang berbasis di Jerman mengatakan investasi sebesar 5 miliar dolar AS akan digunakan untuk membangun fasilitas surya 3,5 gigawatt dan 12 gigawatt fasilitas penyimpanan baterai di Kepulauan Riau. Jika disetujui Otoritas Pasar Energi Singapura, listrik akan dipasok ke Singapura melalui kabel bawah laut dan dapat beroperasi penuh pada 2032. Perusahaan mengatakan pada saat itu bahwa proyek tersebut dapat memenuhi hingga 8% kebutuhan listrik Singapura. Pemerintah Indonesia dan Singapura secara bersamaan akan meninjau proposal komersial yang menjanjikan yang berpotensi memenuhi kebutuhan Indonesia dan Singapura. Proposal yang cocok akan dipilih dan diumumkan pada waktunya. Kedua pemerintah tetap terbuka untuk menerima proposal komersial baru yang dapat memenuhi kebutuhan bersama. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.